Ya, tahan, standby dulu ya. Kita sambil setup studio. Gimana Mas? Aman ya? Ini taruhan itunya tuh, lampunya tuh. Audio. Audio sih aman, audio aman. Oke. Bang, kasus Daus gimana tuh Bang? Iya, jadi gini, saya kira kita kan pada konferensi pers yang minggu lalu bahwa Daus itu sudah menyatakan bahwa itu anaknya dia yang masih disanggah loh Bang. Diumumkan 9 tahun yang lalu kan. Bang, saya lihat nih di YouTube, di salah satu YouTube gitu Bang, si istrinya masih bilang mau tes DNA sama si siapa namanya pengacara. Maksud saya kan kalau dia mau tes DNA harusnya nggak usah ngomong-ngomong ke mana-mana gitu loh Bang. Seperti yang saya ngomong itu nih ya, saya kan sudah bilang dengan Daus kan bahwa itu di ibu siapa namanya Selfie apa? Iya. Itu tanya saja Pak Daus bahwa itu anaknya atau tidak, selesai kan? Itu internal keluarga. Karena nggak ada hubungannya, tidak ada relevansinya menggugat itu anaknya Pak Daus atau tidak anaknya Pak Daus gitu loh. Saya sudah katakan juga berhenti untuk tidak menyatakan itu karena itu merendahkan martabat dari anak itu. Nah, ini masih hanya ketersinggungan bahwa minta maaf siapa duluan dan sebagainya. Nggak ada hubungannya dengan tes DNA. Mereka bisa aja menyelesaikan itu di rumah. Daus sendiri itu sudah mengakui secara langsung dan negara juga sudah punya akta, gitu loh. Negara sudah memberikan aktanya. Jadi berlebih kan menurut saya istri dari Pak Daus ini, gitu loh. Menurut saya ini yang harus diluruskan. Nggak bisa, saya kira betul-betul kita harus berjuangkan bahwa anak Pak Daus itu adalah tidak perlu dipersoalkan. Loh. Oke, siap. Audio aman sih. Iya, lanjut. Oh gitu, ya. Oke. Bang, Masnya ganggu ini nih, ganggu lagi ngobrol. Nih Bang, saya tuh sempat nyatet tuh. Saya sebenarnya penasaran, makanya karena saya hari ini mau ngobras ketemu Abang, sekalian saya tanya maksudnya. Kan si istrinya Daus tuh ngomong katanya harusnya sana yang minta maaf, pihak sana yang minta maaf, katanya gitu tuh kata si istrinya Daus. Udah gitu katanya dia tetap akan melakukan tes DNA. Terus ngomong lagi Bang, katanya mereka sudah melakukan pencemaran nama baik, menginjak-injak harga diri, kayak gitu-gitu kan Bang ngomongnya. Nah terus ngomong lagi nggak ada salahnya dong melakukan tes DNA, kan sudah istri sahnya. Cuman Bang, yang saya bingung nih, pihaknya Ibu Yunita juga masih ngomong kan di Instagram gitu, kemudian di itu di infotainment kan. Menurut saya kan sebagai sama-sama orang dewasa harusnya udahlah Bang gitu, maksudnya udah di keep aja, jadi obrolannya mereka aja, kan kasihan ada anak. Ya justru itulah, dalam perspektif itulah Komnas Perlindungan Anak membela anak 9 tahun yang berinisial I itu. Nggak ada hubungannya gitu loh. Sekalipun mereka saling tersinggung, ya ada seperti kata Daus, kecemburuan karena istri yang baru dan sebagainya. Nggak ada urusannya merendahkan martabat anak itu. Kok bisa-bisanya apa urusannya dengan tes DNA itu? Itu tidak punya hati nurani. Bagi saya akan bela terus anak ini. Bahwa Daus sendiri sudah mengakui dia bukan tidak memberikan nafkah, tetapi kecilnya nafkah itu saat ini karena sedang menghadapi persoalan corona dan sebagainya, dan itu semua dirasakan orang. Oke, itu urusannya. Nah, soal ketersinggungan antara orang dewasa, istri lama, istri yang sudah cerai, istri baru dan sebagainya, bicarakan aja di rumah. Dan kalau bila penting, kalau keluarga mengatakan bahwa ini bukan anaknya dan sebagainya, hati-hati. Pak Daus itu bisa kena pidana karena dia memberikan keterangan palsu. Bang, yang saya bingung ngapain sih? Maksudnya Dausnya kayaknya nggak banyak ngomong di media, ngapain sih? Nah justru itu nih ya, jadi kita justru kita. Nah itu artinya kan saya nggak ngerti apa, tetapi kepentingan Komnas Perlindungan Anak, saya kira berhentilah, sekali lagi saya katakan berhentilah perdebatan di dalam keluarga itu yang melibatkan anak itu tentang keberadaannya. Enggak. Ini Bang,
kan dia ngomong sama pengacaranya nih begitu. Kemarin waktu di Komnas kan, maksudnya saya kan nggak ikut, nggak tahu. Ngomong nggak sih istrinya ke abang gitu, ada ucapan gitu? Nggak ada ngomong apa-apa. Nggak ada pesan. Pada saat itu saya katakan ya ada 3 pilihan, tiga yang harus saya sampaikan dari hasil klarifikasi dan hasil dari pelaporan dari Yunita dan anaknya. Pertama, Daus ya harus mengakui anaknya karena sudah dinyatakan kepada publik ya Itu 9 tahun anaknya, yang iya, lalu. Bang. 9 tahun yang lalu Itu dan anaknya. negara sudah memberikan legal statusnya bentuk akte lahir. Itu berarti tidak bisa lagi diganggu gugat. Statusnya ya, Itu Bang? satu. Yang kedua, saya juga menyampaikan karena ini adalah anaknya, maka konsekuensinya memberikan nafkah. Nah, memang dijawab di dalam klarifikasi itu tidak betul ada pelantaran, tidak betul tidak diberikan nafkah, cuma tidak lagi rutin setiap bulan dan besar kecilnya juga itu bervariasi, kan begitu. Lalu yang ketiga saya minta di dalam klarifikasi itu juga adalah ada Pak Daus, ada lawyernya, ada istrinya untuk menyatakan berhenti untuk menyatakan mempersoalkan kedudukan dari anak 9 tahun itu perlu dites DNA atau tidak tes DNA hanya karena layak untuk diberikan nafkah atau tidak. Itu saya sampaikan. Lalu ketika saya sampaikan itu, mereka minta waktu ke satu tempat, saya berikan tempat yang tanpa saya. Keluarga dan lawyer ada di tempat itu berdiskusi. Kembali dari ruangan itu langsung kita preskon. Ya. Preskon saya sampaikan tentunya kesimpulan dari Komnas Perlindungan Anak dalam perspektif perlindungan anak. Nah 3 hal itu. Lalu kemudian dalam konferensi pers itu Daus Mini sendiri juga langsung beberapa kali mengakui bahwa itu anaknya. Sudah selesai. Jadi tidak perlu lagi DNA atau tidak Bang, tapi DNA. abang mau ini lagi nggak? Yuk, udah kita standby Ini- ya 1 menit lagi ya. Oh iya, iya. Bang, Yang ini responnya apa? saya dulu ya. Abang mau manggil lagi nggak tuh? Kan ini ngomong-ngomong mulu di media kan jadi makin rame. Ini kan maksudnya video ini kan makin kemana-mana. Jadi kan maksudnya ini jejak digitalnya itu loh bang. Kasihan anaknya udah bisa lihat YouTube, bisa pegang HP. Iya, saya gini nih ya. Jadi saya kira karena saya menilainya itu adalah merendahkan martabat dari anak itu sendiri dan tidak punya hati nurani juga, nggak ada salahnya anak itu. Dan bapaknya sendiri sudah mengakui. Maka pada hari Selasa, Ibu Yunita Lestari Selasa itu kapan, bersama. Bang? Selasa Besok? besok mereka Ketemu? akan minta konsultasi lagi ke Komnas Perlindungan Anak. Iya. Anaknya bang. Dengan anaknya tentunya. Dan saya akan lebih mempertegas lagi agar anak ini terbela. Kalaupun ada hal-hal yang bersifat persoalan keluarga, bicarakan aja di dalam keluarga, nggak usah diumumkan kepada publik gitu loh. Dan besok juga Selasa saya akan menerima Ibu Yunita karena masih ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, walaupun Daus Mini itu sudah mengakui bahwa anak 9 tahun itu ya berinisial I itu yang 9 tahun diumumkan kepada publik dan mendapat pengakuan dari negara bahwa itu adalah anaknya Daus Mini. Saya kira itu yang terpenting yang akan saya bela. Yuk, udah standby, kita standby dulu ya buat podcast episode 2. Kamer itu Itu istrinya. Istrinya Daus ini. Oh, siap-siap ya semua ya. Stop aja ngomong di media. Iya, coba makanya. Jadi semua kamera aman bang. standby ya. Lighting. Audio Dia aman ya? itu alat make up-nya diberesin dulu. Oh iya, iya, sorry mas. Oke. Itu pak, suruh stop pak. Iya. Kalau mas yang mau di media gimana pak? Ya, saya kira ya itu pelanggaran terhadap pernyataan Daus itu sendiri. Itu bisa kena undang-undang nggak pak? Oh bisa, karena apa? Anak itu diabaikan. Anak itu diabaikan kan? Undang-undang kira-kira kena ini undang-undang apa pak? Undang-undang perlindungan anaknya itu bisa Dua-duanya dikenakan. pengacara juga kena. Bisa ya, bisa karena apa? Sudah dinyatakan oleh bapaknya itu anaknya kok masih mengatakan ada rembuk keluarga. Rembuk keluarga silakan aja. Nggak usah ngomong ke TV gitu. Kan gini loh ya, kalau hasil mereka akan mengumumkan bahwa Daus mengatakan itu tidak anaknya, hasil rembuk dari keluarga, Daus bisa dikenakan pidana karena dia pemalsuan identitas dan membuat kebohongan publik. Ya kan? Jadi hati-hati tuh bang ya. Hah? Hati-hati harusnya. Hati-hati. Jangan asal masuk. Istrinya aman-aman aja, itu harus ngerti Pak Daus. Karena itu kan bukan anaknya dari istri sekarang, anaknya Pak Daus kan.
dia sudah mendaftarkan ke catatan sipil, itu berarti datanya kalau memang nggak benar itu anaknya, itu berarti yang salah siapa? Pak Daud. Tapi yang berkorban kan Pak Daud, Bang. Justru itu yang harus bertindak cepat itu dan tegas itu resmi. Yuk, standby yuk. Oke Mas, siap. Itu